kita harus keluarkan biaya, tapi angkanya secara cabang tidak naik. Jadi nambah biaya cabang nanti, tapi hasilnya tidak ada. Ya, saya pikir lebih tepatnya nanti dibuat yang seperti janda tadi. Yang kemarin diajukan untuk insentif per 1 minggu dan 2 minggu, kalau kayak di wilayah Bangka, di wilayah yang daerahnya misalkan kayak Paritiga, Jebus itu kan, kalau di sales itu kan satu dia dapat komisi produk dan insentif kalau sampai di titik amannya. Kalau sifatnya secara nasional tidak ada tolak ukurnya dibilang sukses. Jadi kembali lagi kita nggak mau copy paste. Kalau bagus tentu bisa di copy paste. Lebih bagus kamu ajukan Miki dalam arti di dalam rumah itu kita pajang barang daripada mitra usaha. Mitra usaha ini mafia banyak. Kami pernah kolek gara-gara mitra usaha, pernah. Kalau saya buat di sana yang namanya mitra, kalau bisa kalian jaga dengan benar sangat bagus. Makanya saya suruh saja Imron, siapapun termasuk kawan itu yang baju hitam, pasanglah di sini merek kita langsung daripada harus mitra. Mitra ini dalam tanda kutip, kalau dia mau bermain dengan sales kita, 1 barang 1 bulan nggak berasa, 2 barang 1 bulan belum berasa, 3 barang 1 bulan belum terasa. Tapi kalau kamu akumulasikan dalam 12 bulan, ratusan juta duit kita mengalir ke arah yang nggak jelas. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan nyaman di wilayah kompetitor, itu maksudnya. Kalau kita bisa hidup di raba-raba, katanya istilah Batak, ya di raba-raba lah dulu kita hidup. Ya di raba-raba lah dulu kita hidup. Ya karena memang sekarang ini hidup kita di raba-raba. Sajali kalau masuk ini ke HTI, pulangnya udah tanah semua di kepalanya. Memang itulah hidup kita sekarang. Makanya 3 tahun harus sakit. Gue saya nginep di hotel, di buku aja kan. Kami makan hanya pakai sambal, karena memang tidak ada persiapan. Pakai sambal loh. Jualan begini loh, saya bawa mobil sampai mati, lompat orang ini semua, hidupin lagi, naik lagi, ternyata asik gitu loh. Yang paling parahnya karena nggak biasa aku makan sambal mereka itu bulas perut, mau buang air saya harus di depan orang berak, nggak mungkin. Memang nggak ada kamar mandi di sana, ya mau nggak mau terpaksa, udah mau gini-gini jalan. Mau nggak mau, lompat juga ke sungai saya. Tahu nggak kalau kamu buang air di sana, yang berak di sana lewat dari depan kamu kotorannya. Benar? Karena itu sudah pasti. Maksudnya biar nggak terlalu apa ya. Baru bulan kemarin tetangganya ambil, oh kok udah beda gitu maksud saya. Jadi kalau 3 bulan per 3 bulan, saya rasa lebih enak lagi. Ditanya efisien waktu terhadap kamu nggak cocok kerja. Yang saya perhatikan, kendalanya untuk di omset barang stok di supplier. Maksudnya kita bisa tambah lain atau lain supplier lain dengan produk yang sama? Bisa dong. Bisa. Kita udah ada lebaran, stok LED 32 kita tidak ada. Di toko tradisional kosong. Ayo, masa mau kasih intensif barang yang mau dijual pun nggak ada di toko. Nah, percuma kan? Intinya kan harusnya ada stok, ada komitmen teriak, udah mahal pak. Udah bisa dong. Bulan ini saya belanja di Surabaya yang tidak ada di kompetitor, barangnya HPP-nya cuma 2 juta, total kredit jadi 10 juta. Boleh lah, uang barangnya pun barang baru. Kalau 1 cabang, juga itu berapa keuntungan kita? Coba dihitung. Kalau 2 barang setiap cabang ada sekarang 5 cabang 1 KCP, berarti kita butuh 12. Kita punya margin berapa? Coba dihitung berapa? Santai. 2 dari 6 12. Tapi kalau jadi total 8 juta tadi, 8 kali 8 berapa? Berapa santai? 48 dikurang 12 berapa? 36 juta keuntungan kita. Berapa ratus persen? 300. Inilah kalau udah jadi tim. Ini yang saya maksud. Coba lakukan dulu supaya kamu dapat pacarnya support. Coba kasih contoh dulu yang bagus. Kamu pernah nggak berpikiran seperti itu? Makanya kepala cabang itu kamu sebenarnya
mikir. Kalau tim kamu yang kuat, bisa nggak kamu lakukan ini? Bisa dong. Woi, kamu ingat nggak kalau dia dulu hanya jual kucitek? Capek target nggak terus Pak Sajali? Capek target. Saya lah contohnya. Nggak pernah saya. 5 besar nasional pun tidak pernah saya. Pasti 3-4-2-3, 3-4-2-3. Karena saya paham ini. Ini loh siklusnya loh. Pak Sajali harusnya paham loh Pak. Kita nggak jauh beda loh. Kita udah lama-lama buahnya di Indonesia loh, di Jawa. Bapak makan Aceh, aku juga makan Aceh. Bapak makan Lampung, aku juga makan Lampung Pak. Bapak makan DKI, aku juga makan DKI. Harusnya ini Pak, udah bisa. Kita udah punya peran. Telepon Pak Lingga, Pak Lingga, aku mau ngajukan Pak insentif. Apa itu? Ada barang di tetangga Pak. Tidak ada dijual di toko sekalipun. Apa itu barangnya? Lemari model baru. Saya udah kuat Pak. Gimana kalau Bapak buat setiap penjualan produk ini dapat 500.000. Ini kayak jalan ini Pak. Emang berapa HPP-nya Pak Alam? 2.500.000 Pak. Tapi manja banget modelnya. Ini bisa kita buat ini jadi 7 juta Pak. Tapi Bapak kasih juga lah insentif saya. Kalau dapat 10 unit, kasihlah saya 5 juta. Pasti saya kasih, benar nggak Pak? Pasti. Kalau udah jadi tim kamu, ini pun udah bisa kita lakukan. Tentu margin daripada perusahaan tinggi. Gampang nggak buka cabang baru lagi? Gampang Pak, nggak mesti lagi telepon halo. Kenapa? Kita udah tahu keuangannya sehat. Masuk ke pemahaman baru, kemampuan manajemen. Apa itu? Itulah puncak prestasi. Ini dibalik loh Pak. Harusnya nomor 1. Apa itu? Kenapa harus dibalik? Bahwa anak-anak kita udah ada yang menjadi pemimpin masa depan daripada Horizon. Karena sukses kita mendidiknya. Inilah yang dinamakan pemahaman baru, kemampuan manajemen. Apa yang dia tidak ketahui menjadi dia ketahui. Sukses dong. Ini harus benar-benar loh. Ini kalau ibaratnya kepala cabang paham ini, wah sangat enak. Apa susahnya sih? Pak Sambungan datang jam 8 pagi, matikan truk mobil, naik ke lantai 2, minimal di lantai 1 dulu, periksa challenge kontennya udah masuk belum? Mana si Rika? Mana si Rika? Belum masuk ya? Coba telepon, naik ke lantai 2. Kalau ada kotoran, tolong dong dibersihkan. Ya, tapi dengan bahasa yang sopan. Aku tahu kamu pimpinan, tapi nggak mesti melihat atau menyuruh seperti menyuruh orang bodoh. Tolong dong bersihkan, bahasa tolongnya mesti dipakai. Bersihkan ini beda, sampai nggak biasanya, sampai. Tapi kalau kamu pakai bahasa tolong bersihkan ini, nyampe juga ke bahasanya, nyampe. Makanya saya bilang tidak bisa pemimpin itu yang egois, yang seperti amal. Ya, ini harus kamu paham. Karena yang saya lihat apa? Masih sekedar kerja rutinitas. Pagi-pagi bangun tidur, pegang handphone, ucapkan tetap semangat pagi. Hanya itu. Jadi saya lihat hanya sebagai rutinitas. Banyak kepala cabang ini ucapkan selamat pagi, habis itu tarik selimut tidur. Yang lebih parahnya lagi, untuk mengucapkan selamat paginya pun lupa. Ya, jadi ini saya mesti luruskan bahwa ini bukan hanya sekedar acara seremonial supaya paham, dan evaluasi setelah rakernas ini tentu sangat tegas. Evaluasinya bisa mutasi, bisa pecah. Intinya apa? Kita pertegas di sini bahwa Horizon dibentuk bukan asal-asal, bukan supaya saya bergaji ratusan juta, bukan saya supaya punya uang 1 miliar kalau bukan. Horizon dibuka berdasarkan filosofi dan pemikiran yang tajam. Kenapa? Ini saya buat, ini penting. Ini di bulan April, Mei, tentu masih pasar kita. Saya lihat kenapa dirubah lagi jadwalnya. Saya lihat di sini LPG cabang, saya lihat ya banyak seperti lempar monyet, pembenaran. Padahal harusnya ini bukan sebagai masalah sebenarnya. Terjadi kinerja yang buruk, saya lihat bla bla karena harga mahal.
Kenapa turun kinerja? Saya lihat tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Di sini makanya saya pentingkan yang namanya rakernas ini supaya saya luruskan. Nanti apa? Nanti kalau ibaratnya lugu linggau lagi persentase, nanti habis kena semprot. Karena apa? Mindsetnya pasti itu klasik. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa LPG loh. Tapi minimal kamu paham dulu filosofi daripada horizon. Sama seperti yang selalu saya ucapkan, mungkin Pak Sabungan, ya, atau yang pertama berdiri bergabung di horizon, saat berdirinya horizon, coba angkat tangan. Ayo. Nah, inilah Pak kalau. Jadi ada 3 orang di sini, maka saya berdiri. Ada 3 orang di sini yang harusnya paham filosofi daripada horizon. Karena sebelum terjadi grand opening, ada terjadi berapa kali pertemuan bahwa horizon adalah ini loh. Tapi sekarang setelah berjalan Pak Alo, yang saya lihat pemikiran dan mindset daripada timnya kita ini udah lari dari jalur Pak. Ibarat rel ini hanya menunggu jatuh. Makanya kita nggak pernah capai sasaran. Karena yang saya lihat dari laporan yang mau dipresentasikan, saya lihat apa? Mahal. Kita nggak sanggup bersaing dengan ini, bla 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 bla. Di sini saya luruskan ya. Kenapa saya ambil jadwalnya? Supaya kamu nggak jadi pembodohan. Bahwa horizon itu berdiri, ya, itu punya filosofi dan pasarnya tersendiri Pak. Pak Boy semua supaya didengar ya, ya. Karena apa? Nggak mungkin 2 kali saya berbicara. Kalau ibaratnya habis pulang acara ini, kamu tidak bisa adopsi, kamu bodoh, kamu kena pecat. Inilah kita, filosofinya kita. Bahwa filosofi yang dibangun bukan asal, Pak Alan. Bahwa pasarnya horizon bukan pasarnya kompetitor. Nanti makanya saya stop dulu LPG-nya kamu. Ini dulu kamu pahami. Karena ini rakernas bukan LPG. Karena ini rakernas bukan LPG. Ya, ini kembali saya ingatkan. Makanya habis daripada rakernas ini pasti terjadi evaluasi. Kalau tidak ada kamu masuk ke sistem manajemennya horizon, kamu akan gagal. Kecuali Bangka. Bangka memang saya udah pikirkan ada dualisme manajemen. Kenapa? Berdirinya horizon Bangka sebenarnya bukan masuk, tapi sebagai pembanding, yes. Berdirinya horizon Bangka itu bukan prioritas utama saya dulunya, tapi saya buka kedua menjadi bahan pembanding. Ya, kenapa ada nama saya bicarakan proyek ini? Bahwa inilah sebenarnya filosofi utama pasarnya kita horizontal. Bukan lagi berbicara mahal Pak, total kreditnya 900.000 kita berbeda. Weh kawan, kamu tahu nggak? 5 tahun lagi kamu udah naik Fortuner. Pada seorang kepala cabang, saya 12 tahun memimpin, mulai dari kepala cabang sampai area manager. Mobil termahal yang saya beli hanya bisa Avanza. Di horizon kamu bisa naik Fortuner 5 tahun lagi. Tapi kamu paham yang menjadi pasarnya kita apa? Ini dulu kamu pahami. Ya, jadi hati-hati kepala cabang, saya ingatkan kembali. 80% pasarnya kita adalah pasar non-pokok. Kemudian kamu bekerja, kamu harus bisa fokus. Kamu pahami dulu, bukan capeknya dulu yang kamu rasakan, tapi siapa yang memimpin perusahaan ini. 2011 saya sudah ketemu dia di Siantar dulu. Hati-hati. Ya. Jadi ini mesti diluruskan. Apalagi ya kamu syukur, kamu sekarang baru promosi menjadi wakil manajer. Terpikir nggak sebelumnya bisa menduduki wakil manajer? Sobat, kamu baru loh bersyukur. Intinya kamu harus bisa fokus. Kamu tahu dulu apa yang menjadi visi misi dan apa yang menjadi tolak ukur kamu bisa bekerja di sini. Tolak ukur penilaiannya seperti apa, gitu loh. Ya, apa yang gambarnya? Oh, ada ayat. Coba ditebak. Ada nggak tahu arti daripada gambar ini? Ada. Ada nggak? Besok langsung tambah gaji pokoknya 2 juta. Intinya apa? Kenapa saya buat berbentuk gambar tidak ada kata-kata? Bahwa setiap kerjaan
Yang menjadi fokus utama adalah pekerjaan. Kalau ayam yang kau pikirkan, hobi kau ayam. Kalau ayam yang kau pikirkan, hobi kau ayam. Ya, kerjaan kau ayam, yang kau pikirkan tentu ayam. Itu maksudnya. Tapi sekarang kita ini berbicara bisnis, perlu fokus. Makanya saya bilang dicatat. Kenapa? Kalau kamu megang handphone kau videoin, masih bisa kau putar pada saat mau tidur. Tapi pada saat kamu tidak mau mencatat apa yang menjadi kamu bahas, yang kita bahas di rakernas ini, kau akan gagal lagi loh. Kau akan gagal lagi. Makanya budaya mencatat itu tetap ditekankan. Karena kamu nggak akan ada siaran ulang. Ini untung Horizon masih ada kali-kali video literanya. Mungkin bisa kita minta nanti acara kita pun bisa sampai PCD-nya pun bisa kita bagi. Tapi kalau nggak ada, gimana kamu mau tahu apa yang menjadi pembahasan kita di Rakernas? Perlu fokus, tidak ada gangguan apapun. Kalau kamu bekerja harus punya standar. Kalau kamu punya anak, kerjakanlah anakmu dulu, urus dulu anakmu. Jam 8 baru ke kantor. Jangan udah di kantor berpikir anak. Kamu akan gagal. Kamu menjadi tulang punggung, tapi tidak bisa menjadi punggung. Itu udah amburadul loh. Jadi sini saya pertegas ya. Siapapun yang kena nanti dievaluasi setelah selesainya Rakernas, ini bukan buah daripada ketidaksukaan, tapi ini murni evaluasi. Murni evaluasi. Lebih baik hari ini kita punya uang luar yang besar, tapi kamu tidak lagi punya kebocoran di cabang 1 tahun ke depan. Daripada dibilang bagus, tidak bagus, dibilang jelek, jelek, tapi menggerutu. Apalagi ada kepala cabang ini hanya cari kebenaran, hati-hati. Data ada, hasil rekaman tele ada, tapi nggak mungkin buat malu kalau di depan manajemen, karena saya sendiri manajemen. Lu paham nggak maksudnya? Sama seperti yang terjadi di awal bulan kemarin, pengaduan absensi. Setelah dikoreksi berkurang 6 juta. Kawan, dengan main-main, dengan recehan, bagaimana kamu bisa menjadi besar kalau recehan aja pun kau kantongin? Ya, hati-hati. Makanya saya bilang, jangan main-main. Apa adanya hidup kita, apa adanya kamu kerjakan. Kalau kamu punya toleransi di cabang kamu, kamu yang akan dimakan oleh karyawanmu sendiri. Ingat omongan saya. Kamu harus punya standar kepemimpinan. Kalau kamu sendiri pun telat ke kantor, bagaimana anak buah kamu gitu loh. Ini standar. Hati-hati loh, saya ingatkan kembali. Kopak Liga masuknya jam 10, jam 11. Yang perlu di saya itu bukan lagi muka saya. Paham nggak? Paham loh, nggak pernah datang. Bukan itu lagi. Tapi kamu sebagai kepala cabang, tolak ukurnya di cabang itu baru kata hancur. Tapi kalau kamu sendiri pun jam 10, jam 10, jam 11, jam 11 tetap absensi pun seperti itu. Oh, takut kehilangan sales. Udah ada aturan jam 9 tidak absensi, tidak keluarkan uang makan. Jam 11, jam 12 datang masih bayar UMT. Bagaimana 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan anak-anak kamu? Ini mempertegas loh bahwa kamu harus punya karakter dalam memimpin. Harus kejam? Oh enggak, tentu ada tolak ukurnya juga, tarik ulurnya juga ada. Kepedulian terhadap kiri dan kanan kamu juga mesti ada. Makanya saya bilang, woi LPJ gue salah, kinerja kamu juga nggak bagus-bagus amat kok. Apa yang mau ditampilkan? Karena yang saya lihat, kumis di sini apa? Alasan pembenaran semua ya. Apa masalahnya? Mahal, mahal, mahal. Lu tahu nggak yang namanya HTI? Berapa collection HTI Pak Sajali? 100%. 100%. Ada keluhan harga nggak di sana Pak? Itu pasarnya kita Pak Boy, Pak Alan. Kamu kalau mau jualan di sini, di pasar ini udah 4 pintu Pak. Masa kamu mau mengorbankan ke kamu miliuner? Keluar aja kamu sekarang.
Ngapain mesti kau yang ngabisin duit 1 miliar? Aku aja, Pak. Lu paham nggak maksudnya? Bahwa apa? Biaya yang dikeluarkan perusahaan kekal itu harus ada jaminan timbal balik, harus kembali, Pak. Hati-hati. Makanya saya bilang, habis Rakernas pasti kalau tidak ada perubahan saya akan keluar. Kalau kamu ditarik ke pusat masih enak, Pak. Tapi ini enggak. Di Onson tidak ada yang namanya turun jabatan. Kamu langsung cut. Pembinaan, yes, ada. Jabatan kamu masih melekat. Kedua, saya lihat mindset daripada kepala cabang. Ada yang berpola pikir seperti ini. Kelihatan kinerja bagus, tidak tinggi tunggakan. Kamu berbisnis apa bukan gitu loh. Kenapa kemarin saya panggil, 2 hari yang lalu aku panggil, 3 hari yang lalu, sebulan yang lalu saya tegur kepala cabang. Pak Sambungan, kalau lemari pakaian yang kredit Pak 30% pun udah harus upload, lu paham nggak bisnis gitu loh. Padahal apa? Ini di perusahaan lain lu nggak dapat, Pak Alan. Lu nggak dapat loh pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa sih mesti dikasih barang, tarik barang masih bisa baru gitu loh. Itu lemari pakaian. Tapi kalau tunggakan kamu adalah HP, LED, ku kejar kau sampai mati. Tapi kalau tunggakan kamu masih jadi lemari pakaian, apalagi sofa, itu kan produksi kita sendiri gitu loh. Kamu harus fokus di sana loh, Pak Sambungan. Jangan fokusnya apa? Barang elektronik, barang-barang mewah. Maksudnya punya pemikiran kayak gitu loh, Pak Alan. Di saat kau ditekan sama manajemen, penjualan, tentu kamu juga harus punya prinsip. Mana yang namanya barang tingkat risikonya rendah, supaya saya tingkatkan tingkat approval-nya. Jangan sama rata, kamu kepala cabang atau bukan. Kedua, ini makanya akan saya pantau, ini santai dicatat lah. Ini si Dayu catat. Ini evaluasi ke depan. Kalau masih ada cabang lebih daripada 20% total realisasi dari cabang itu sendiri, kasih SP kepada cabangnya. Bahwa apa? Bahwa kita ini nggak bisa coba-coba. Ini duit, Pak. Kalau kamu malas, kamu jadi makin diam aja. Kalau kamu pengen pulangnya jam 3 sore, 4 sore, atau masih berpikir makan siang ke rumah. Weh, ayam nanti ninggalin kamu, bukan sales loh. Ayam yang akan ninggalin kamu loh. Kalau masih berpikir makan siang ke rumah. Kapan kau kerja makan siang ke rumah? Oh, aku kan rindu juga, weh. Kamu tahu nggak? Aku 13 tahun baru dapat anak. Kamu tahu nggak? Saya aja 3 bulan belum tentu pulang. Kok kamu makan siang harus bersama istri? Lu nggak hargain saya loh. Yang lagi kawin-kawinnya, yang lagi enak-enaknya bersama anak. Tapi karena saya punya standar kerja, saya harus ikutin alumni saya. Karena ini judulnya adalah Rakernas, ya, bukan LBD. 2020 masing-masing kepala cabang sudah tahu angkanya, raportnya seperti apa, performa cabangnya bagaimana, semuanya sudah kita kasih tahu ya. Alangkah baiknya kita bermunajat, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita harapkan diridhoi dan diberkahi oleh Dia Mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Acara Rakernas PT Horizon dan PT PAH atau Pahimahan alias ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami,